Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Budi Rahmat Kurniawan, dan kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi ya. Nah, di sini alhamdulillah mau launching lagi aplikasi yang saya kembangkan dengan Vibe Coding ya. Mungkin untuk teman-teman yang dari dunia IT sudah sering mendengar Vibe Coding. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang seperti saya ya, bukan lulusan IT, tidak pernah di jurusan IT secara formal ya, tapi ingin bisa membuat aplikasi, nah itu Vibe Coding sekarang dibantu AI ya, programmer. Jadi ada masanya sekarang kita bisa dengan mudah ya membuat aplikasi. Namun tentu saja tetap harus dipelajari juga ya, hanya lebih terbantu lah gitu ya. Dan untuk aplikasinya ini fungsinya itu untuk membaca buku ya, perbukuan, dimulai dari membuat buku ya untuk penulis, jadi bisa langsung diedit dari HP gitu ya, tidak perlu aplikasi lain ya. Jadi di platform ini sudah bisa satu platform untuk dari pembuatan sampai distribusi gitu ya. Untuk lebih jelas yuk kita sama-sama lihat aplikasinya di browser ya. Nah, di sini saya gunakan Google Chrome ya. Untuk linknya teman-teman bisa kunjungi ini kububuku.com ya. Dan ternyata ketika saya pilih domain ini ya, nama domain ini ternyata sudah beberapa kali digunakan ya, sudah beberapa kali berpindah tangan. Saya lihat juga ada yang pernah gunakan dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, dan memang sama sih tentang perbukuan juga ya, mereka gunakan sama untuk perbukuan, tapi tidak diperpanjang ya, tidak berlanjut sampai sekarang ya. Nah, mungkin untuk teman-teman juga nih, kalau misalnya ada ide untuk membuat aplikasi, nah itu domainnya harus dari awal itu benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai nanti tidak tidak berlanjut gitu. Jadi berubah di tengah jalan, itu sayang sekali SEO-nya ya. Jadi nanti sudah dikenal, kemudian harus berubah lagi dari nol ya, walaupun memang tidak terlalu dari nol ya. Dan ini alhamdulillah saya dapatkan domain ini, menurut saya itu ini unik ya. Jadi dari kata buku dibalik jadi buku, jadi kubu, dan namanya juga ini kubu itu tetap ada artinya ya. Jadi artinya itu kumpulan gitu ya, kelompok gitu. Jadi kubu buku, ada kubu HP gitu kan ya. Nah, ini yang menurut saya ini menarik sih ya. Nah, di kububuku.com ini teman-teman ya, seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, itu bisa jadi tempat untuk membuat buku dari awal, dari nol ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 jenis buku ya yang saat ini bisa dilayani ya. Di sini bisa dicek ya panduan penulis. Ada 3 jenis buku teman-teman. Nah, ini format buku yang didukungnya. Dan ini sebetulnya sudah sangat cukup sekali ya, sudah sangat pakai sekali lagi gitu ya. Jadi ada ekstensi file ebook itu yang populer, EPUB dan PDF kan ya. Nah, itu udah banyak lah yang menggunakan gitu. Dan saya cek juga di Google Playbook, Google Book ya. Coba teman-teman cek Google Book, kemudian Gramedia Digital. Itu kalau tidak pakai EPUB ya pakai PDF formatnya. Nah, di kububuku.com ini juga sama ya teman-teman. Jadi sudah mendukung PDF dan EPUB. Ini buat para penulis yang sudah ada bukunya ya, sudah ada filenya, itu tinggal upload aja ya ke kububuku.com.
Tapi di sini ada kelebihannya, teman-teman. Nah, ya. Jadi untuk teman-teman penulis yang baru ingin memulai, nah, Kubu Buku di sini menyediakan editor WYSIWYG ya. What you see is what you get. Ya, di sini jadi teman-teman tinggal ada ide membuat buku judulnya apa, langsung ditulis, kemudian nanti baru kata pengantar, baru daftar apa bab satu, baru satu paragraf. Nah, itu bisa langsung diedit di sini. Jadi tidak perlu ngedit dulu di Doc Google atau di Word atau LibreOffice gitu ya, di catatan. Itu bisa langsung diedit di sini dan simpan sebagai draft ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah login dengan menggunakan akun yang aktif sebagai penulis di sini ya. Nih, coba kita lihat di dashboard penulisnya. Kita cek ya di sini. Nah, perbedaannya nanti kalau misalnya teman-teman mengupload buku, itu tidak akan muncul gambar icon ujung pensil atau ujung pena ini ya. Nah, jadi seperti yang ini, yang atas yang dua ini. Nah, ini diupload dari file EPUB yang sudah ada, yang sebelumnya sudah saya upload di sini. Nah, ya ini. Jadi di sini sudah ada buku-buku juga, tapi sekarang saya kembangkan lagi yang Kubu Buku ini ya. Bedanya kalau ini hanya bisa saya yang upload, dikelolanya sendiri ya. Tidak bisa jual beli gitu. Ini lebih ke untuk Kindle aja ya. Nah, kalau di sini ya ini lengkap ya, teman-teman. Kalau misalnya ditulis seperti yang tadi kita bahas ya, jadi kita mulai dari nol, ngetik dari mulai kata pertama di aplikasi kububuku.com, maka di bukunya itu akan ada logo ini ya, teman-teman. Nah, tulis atau edit. Jadi kita bisa lanjutkan nanti ya. Nah, tuh seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ada pengguna atau pembaca lain yang memberi masukan ya, itu bisa langsung diperbaiki gitu. Jadi ya kita sistemnya bukunya bertumbuh gitu. Kayak rumah ya, ada rumah bertumbuh gitu. Jadi tidak langsung jadi. Nah, itu bisa. Ini mirip-mirip juga seperti Wattpad ya, teman-teman. Tapi kalau saya perhatikan sih, yang saya inginkan itu menggabungkan antara Wattpad, Playbook kayak gitu kan. Kalau di Wattpad kan itu bisa dilihat bab itu seperti artikel ya. Jadi di luar buku gitu. Jadi babnya bisa dilihat seperti ya seperti artikel gitu. Kalau ini ya seperti buku gitu ya, tapi tetap bisa diedit gitu. Nah, untuk langkah pembuatannya ya, teman-teman pasti nanti ketika login atau ketika daftar pertama kali itu belum ada dashboard penulis ini ya. Nah, dashboard penulis ini. Tapi kalau misalnya mau ada dashboard penulis ini, nanti teman-teman di bagian profil ya, di bagian pengaturan itu nanti ada tombol untuk daftar jadi penulis, atau di bagian beranda juga. Nah, di bagian bawah di sini mulai menulis sekarang ya, tinggal diklik aja yang paling mudah di sini beranda, nanti langsung ada tombol untuk daftar jadi penulis ya, join jadi penulis. Nah, itu tidak perlu mengisi apa-apa lagi, itu nanti otomatis langsung jadi penulis. Ya, nah di sini langsung muncul dashboard ini ya, teman-teman. Tinggal nanti nambahkan buku. Ya, kita coba ya, kita masukkan tambahkan buku. Nah, ini yang ada icon penanya ya. Jadi bisa diedit nanti. Jadi tidak bisa dirubah gini, teman-teman. Kalau misalnya di awal kita upload kita ini, kemudian nanti bukunya dibuat, maka kita tidak bisa upload. Tapi kalau misalnya dari awal kita pilih bukunya itu yang diupload, misalnya EPUB dan PDF-nya sudah ada, nah klik ini, maka nantinya tidak bisa diedit ya. Jadi kebalikannya tadi, kalau pilih ini nantinya tidak bisa diupload, kalau pilih ini nantinya tidak bisa diedit ya. Jadi tentukan dari awal. Kalau tidak ada bukunya belum jadi ya, pilih tulis di aplikasi ini.
gitu ya teman-teman. Untuk ke bawahnya sih sama, hanya kalau yang upload ini bedanya ya ini nanti di sini langsung upload gitu. Dan tidak ada fitur pengeditan per bab, nanti tidak ada. Gitu. Nah, setelah ini diisi ya teman-teman, judul buku yang wajib diisi itu di sini judul buku sama cover aja ya. Jadi tapi cover juga kalau tidak diisi sebetulnya tetap nanti bisa muncul, bisa dipublish di sini ya. Nah, bisa dipublish, tetap lolos ya. Itu untuk memudahkan ya, karena di awal sekarang kita ingin banyak bukunya ya. Untuk memudahkan penulis juga. Jadi yang wajibnya itu judul buku dan juga isinya tentu ya. Nah, di sini. Tapi kalau misalnya apa sudah ada, yaitu lebih baik bertahap sih teman-teman ya. Nah, ini ide, terus cover kan bisa dibuat dengan AI gitu ya. Sudah ada, langsung aja dimasukkan biar nggak lupa gitu ya. Deskripsi, kemudian pilih kategori ya. Nah, kita scroll lagi. Nah, nanti oh iya, pilih yang ini ya. Nah, biar nanti bisa diedit di sini. Dan jangan lupa ininya tetap di draft ya. Ininya jangan dulu juga gak apa-apa, mau buku gratis atau misalnya mau bisa dibeli atau disewa gitu ya. Dan semuanya ini minimalnya 1000 ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini di draft. Nanti kalau di draft itu bisa diedit gitu ya. Misalnya ayo menulis. Nah, kita cukup itu aja sih ya. Terus tinggal simpan. Maaf, ininya gratis aja dulu. Terus di draft ya. Nah, ini langsung edit ya teman-teman. Tuh. Ini misalnya bab 1 judulnya misalnya kata pengantar ya. Ini kita kosongkan dulu. Bab 2-nya misalnya daftar isi nggak perlu ya teman-teman, karena nanti otomatis daftar isi itu ada. Nah, di sini misalnya motivasi tentang menulis. Tuh. Nah, ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung mengeditnya di sini, dan kalau sudah jadi, nah ini tersimpan otomatis ya teman-teman. Kalau sudah jadi, nah maaf, kalau sudah keluar misalnya kita lanjutkan, nanti kita bisa edit lagi di sini. Nah, ini statusnya draft ya, jadi belum muncul belum diterbitkan lah gitu, belum muncul di pengguna lain, tidak ada di beranda di sini ya. Nah, tidak ada di sini. Oke, kita masuk lagi ke dashboard penulis. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk mengedit harga dan sebagainya itu di bagian sini ya. Nah, ini cover misalnya. Nah, untuk cover juga bisa diupload ya. Bisa juga linknya ya teman-teman, linknya bisa. Kalau misalnya kita pakai link, misalnya kita mau upload yang ini, misalnya yang ini copy link, nah paste di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa langsung upload, bisa kita masukkan lewat link. Kita coba ini menabung aset ya. Tapi ini sih nanti bukan ini ya judulnya, karena tidak bisa diubah. Ini kan untuk upload EPUB ya. Kalau ini untuk teks ya, untuk edit langsung gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang EPUB, kita coba buat lagi yang ini. Paste dulu, menabung aset ya. Nah, kalau seperti ini jangan lupa digratiskan dulu. Kita draft.
maaf, ininya harusnya yang ini. Nah, ini ya. Terus kita upload. Kita download dulu. Nah, ini saya leluasa download ya dan upload ulang karena ini memang pustaka ini juga saya kembangkan juga ya gitu. Jadi bukan punya orang lain gitu. Jadi makanya saya tinggal pindahkan aja ke sini. Ya. Jadi dibagikan bukunya secara gratis. Ya, sebelumnya itu untuk pengguna Kindle sih ya. Jadi itu e-reader yang Amazon itu. Jadi kita install OPDS biar bisa dibaca di Kindle. Nah, ini upload ya. Nah, seperti itu. Kita simpan. Kalau misalnya mau draft. Kalau kita coba misalnya terbitkan ya, kita simpan. Oke, kita lihat. Nah, ini ya yang barusan. Kalau kita cek di sini di beranda buku. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini sebelah sini. Kita buka. Nah, ya. Kalau walaupun kita penulisnya, tapi kita tidak bisa cek ini ya, tidak bisa cek bukunya langsung. Tetap harus melalui tombol dulu. Nah, ya. Jadi ini masuk ke perpustakaan. Nah, di sini ya linknya. Nah, teman-teman di sini. Sekarang kita cek ya, baca. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau tampilan di desktop ya. Kita gunakan laptop. Ini tinggal digeser panah seperti itu teman-teman. Kita bisa bookmark ya halaman. Terus ini bab ya. Nah, hanya ini tidak bisa diedit ya. Kalau kita sebagai penulisnya tidak bisa kita edit ini. Karena ini yang diupload langsung file yang sudah jadi. Kalau yang lainnya itu bisa diedit ya. Kalau misalnya kita uploadnya sebagai tulis langsung ya, bukan upload file PDF. Nah, itu untuk penulis teman-teman. Kemudian aplikasi kububuku.com ini juga bisa untuk ini untuk penulis belum selesai nih ya. Untuk penulis juga di sini ada fitur bedah buku nih teman-teman. Nah, ya. Hanya di sini harus menjadi author pro dulu, penulis yang pro dulu ya. Jadi kalau misalnya diklik ini di bedah buku, nah kita harus berlangganan dulu ini ya, yang author pro. Kelebihannya ini ya, semua fitur premium yang ada di sini, kemudian tambah nih komisinya di 85% ya untuk penulis. Nah, terus ini ada bedah buku eksklusif, kemudian fitur outdoor badge ya. Jadi ada logo nih kayak gini ya. Ini ada akun saya yang lainnya yang pakai ada badge-nya. Bentar, yang mana ya? Jadi ada tanda bukunya, saya lupa yang mana ya. Karena saya buat beberapa akun dengan kondisi yang berbeda-beda ya. Ada yang hanya pembaca, ada yang hanya penulis biasa, kemudian penulis author gitu. Jadi ada penanda lah seperti inilah. Nah, seperti ini tapi tulisannya author pro gitu ya, fitur. Nah, ya. Jadi kalau misalnya sudah jadi author pro, nanti bisa buat ruangan. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang kita coba, saya pause dulu ya, saya login ke akun yang author pro dulu. Nah, di sini saya sudah login ke akun yang ada langganan aktif
Author Pro-nya ya teman-teman. Jadi ada seperti ini nih, ada badge seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita buat acara ya, misalnya bedah buku di sini. Nah, ini tombolnya jadi seperti ini. Sudah bisa tinggal tambah ya, tambah buat ruang bedah buku. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa tentukan judul judul diskusinya apa ya. Misalnya ngabuburit bareng buku misalnya ya. Kemudian bisa ditentukan ini terbuka untuk umum atau khusus pembeli buku. Kalau misalnya terbuka untuk umum itu siapa aja bisa masuk ya. Kemudian kalau misalnya khusus pembeli buku, nah ini kita bisa jadikan syarat untuk masuk itu harus beli buku apa dulu gitu. Cuman di sini Anda belum memiliki buku yang diterbitkan. Ini kalau belum memiliki buku yang diterbitkan ya. Jadi harus ada satu buku dulu yang diterbitkan, baru nanti bisa menggunakan. Ya, sekarang kita coba gunakan akun yang ada bukunya yang tadi ya. Kita coba. Saya pause dulu ya, saya pause lagi. Nah, sekarang saya sudah masuk ke akun yang ada bukunya dan juga langganan Author Pro-nya aktif. Jadi saya gunakan yang admin aja ya. Di sini tinggal klik ini ya tadi, misalnya di sini ngabuburit bareng buku. Nah, misalnya kita ingin khusus pembeli buku. Nah, maka akan muncul buku-buku yang sudah kita terbitkan ya. Ini kan ada 2 buku yang diterbitkan oleh akun admin ini ya. Misalnya kita pilih yang atas ini, maka nanti pengguna yang sudah membeli ini itu baru bisa ikut bergabung ke diskusi kita gitu ya. Kita coba klik mulai sekarang, tapi pasti kosong sih di dalamnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nanti ada orang-orang yang muncul nanti di bagian audience di sini. Nah, kita bisa tentukan mereka apakah menjadi pembicara atau ikut ke panggung. Kita bisa jadi pembicara atau hanya mendengar ya. Jadi nanti ada yang hanya ingin mendengar, berarti mereka tetap di audiens ini ya. Kita coba kalau gitu saya masuk dari HP dulu ya. Di sini saya coba masuk dari HP. Sebentar teman-teman. Oh, ini harus ada buku. Harus ini dulu ya bukunya. Oke, saya coba keluar dulu ya, akhiri dulu ini. Dan nanti kalau teman-teman klik di link-link ini, nanti otomatis nanti akan harus keluar ya. Nah, gitu. Nah, di sini saya coba buat yang tidak ada syarat bukunya ya. Biar saya bisa masuk langsung dari HP. Ngabuburit bareng buku. Oke, kita masuk ya. Nah, ini saya lagi masuk dari HP. Nah, ini di HP ini tulisannya publik ya, terbuka. Jadi saya bisa langsung bergabung sebagai pembaca. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Tapi di sini si pembacanya itu dia hanya mendengar, dia tidak bisa berbicara. Tuh. Kalau kita klik, dia bisa jadi pembicara. Atau misalnya kalau penggunanya mengacungkan tangan, saya coba acungkan tangan ya. Nah, ketika mengacungkan tangan itu artinya dia ingin berbicara atau bisa kita interaktif lah gitu. Siapa di sini yang mau berbicara, ikut berdiskusi, berbicara gitu misalnya ya. Maka silakan angkat tangan. Nah, ketika mereka angkat tangan, ya kita tinggal jadikan speaker. Gini ya, saya kecilan dulu ya, nanti akan berdengung soalnya. Nah, dia berubah menjadi pembicara di sini.
Ya, kita Oke lagi turunkan lagi tangannya. tangannya. Nah, Tinggal nanti tinggal nanti si si pengguna pengguna itu itu fokus. fokus. Saya matikan. Nah, ya. Dan juga moderator di sini yang membuat bedah buku itu dia bisa mematikan speaker pembicara. Ya, kita klik, maka akan bertambah. Tadi kan hanya mic speaker ya. Karena dia sudah jadi speaker pembicara, maka ada unmute atau mute di sini. Kita coba Unmute. unmute. Nah Nah, itu ya. gitu ya. Kita coba mute lagi. Nah, kalau misalnya di sini kita ada partner ya, ingin ada partner yang bisa menggantikan kita jadi moderator karena kita ingin fokus berbicara, maka tinggal jadikan orang tersebut jadi moderator. Maka otomatis itu berpindah ya. Kita coba. Nah, seperti itu. Sekarang moderatornya ada di HP saya ini ya. Coba akan saya matikan speaker speaker ini ya. Kita mute. Nah, gitu ya, teman-teman. Ini kan kursor saya di sini ya. Ini di mute dari HP saya. Unmute lagi. Nah, gitu ya. Sekarang kita kembalikan moderatornya. Nah, sekarang kita sudah jadi moderator lagi ya. Nanti kalau misalnya kita sebagai moderator keluar, itu otomatis akan keluar. Tapi kalau kita sebagai speaker atau listener, lah, kita tidak akan berakhir ruangannya. Contohnya saya keluar ya, misalnya gini. Saya keluar dari pembaca ya, yang pembaca ini keluar. Nah, maka dia akan hilang gitu ya. Jadi kalau ikonnya di sini hilang, berarti dia sudah tidak ada di ruangan pembicaraan ini. Nah, kalau misalnya moderator keluar, itu otomatis semua orang bubar gitu ya, teman-teman. Nah, ini fitur menarik ya, teman-teman, untuk penulis pemula kita ya yang ingin membangun fanbase ya, audiens secara bertahap gitu ya. Nah, kita bisa kumpulkan di sini, langsung diskusi, kita sambil mengembangkan buku juga ya, ada ide misalnya untuk bab sekiannya gimana gitu. Nah, dan juga ini eksklusif ya, teman-teman. Kita tidak tidak apa tidak banyak yang bisa masuk ke dalam ruangan ini ya, kita batasi sedikit saja ya, supaya diskusinya lebih terarah, teman-teman ya. Kita akhiri. Kemudian itu untuk penulis ya, teman-teman. Untuk penulis. Nah, kemudian untuk pembaca itu nanti ya seperti e-reader biasa ya, teman-teman. Bisa menggunakan eh, di HP itu ya, di scroll gitu, bisa menyimpan otomatis halaman terakhir yang kita baca. Kalau misalnya kita keluar, misalnya ya, kita keluar dari buku yang kita baca misalnya, nanti ketika kembali, nah misalnya kita eh, yang ini ya, ini yang EPUB ya, dimulainya dari yang teknologi ini, kemudian kita masuk lagi. Nah, dia akan kembali lagi ke sini ya, ke halaman yang sebelumnya dibaca gitu, teman-teman. Terus ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau coba eh, aplikasi ini, yuk kita bareng-bareng kembangkan ya. Kalau ada masukan, saya sangat senang hati menerima saran untuk lebih memperbaiki aplikasi ini. Semoga bermanfaat ya, dan bagi saya pribadi sih ini sangat bermanfaat ya. Jadi untuk ketika mengajar di kelas, misalnya kita ingin membagikan materi ya, ingin menampilkan, bisa langsung di layar besar ya, karena kan sekolah-sekolah itu ada TV ya. Nah, kita bisa langsung tampilkan bukunya ya yang kita tulis ya. Di sana ada suatu kebanggaan sendiri ya, teman-teman,
ketika kita menampilkan buku yang kita tulis sendiri, ya langsung ke layar monitor gitu ya. Itu kan nggak usah di print gitu. Atau misalnya kita bagikan linknya ya ke murid-murid kita. Dan untuk yang mau coba ini silahkan sudah bisa diakses ya. Nah, kita sudah bisa bertransaksi, ini aman ya menggunakan IPAIMU teman-teman ya. Jadi ada IPAIMU. Ini untuk video kali ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan eh, aplikasi ini bisa berkembang ya, bisa bertahan dan terus berkembang ya, karena aplikasi buku itu banyak ya, udah banyak teman-teman. Kenapa kita buat lagi ya? Karena kita ingin yang sesuai dengan idealisme kita lah gitu ya. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.